Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video sebelumnya, saya sudah membuat cara mudah membersihkan rem cakram di rumah. Dan di video kali ini saya akan membersihkan sendiri untuk rem tromol di mobil saya. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktikkan cara ini di rumah, supaya nanti teman-teman bisa menghemat budget ketika ingin membersihkan atau melakukan servis di rem tromol mobil teman-teman. Karena rem tromol ini juga fungsinya sangat penting. Di sisi lain, kemarin kita membahas mengenai rem cakram, dan ini rem tromol itu fungsinya sangat banyak sekali, yaitu membantu sistem pengereman, di mana di situ nanti ada sistem pengereman atau handbrake ya. Jadi fungsinya sangat penting sekali, dan teman-teman juga wajib melakukan perawatan atau pembersihan di bagian rem tromol ini supaya kondisi dari rem mobil teman-teman itu selalu dalam kondisi prima atau tidak ada masalah. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng, bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Jadi ini untuk rodanya sudah saya lepas ya. Jadi seperti ini, saya akan memberitahu untuk cara melepas tromol ini dulu. Dan di sini untuk baut penguncinya ini sudah saya ganti menggunakan baut kunci L ya, karena saya tidak punya dry ketok. Jadi saya ganti saja menggunakan kunci L biar untuk perawatan atau maintenance itu dia mudah. Jadi caranya tinggal seperti ini saja. Dengan kita menggunakan kunci L dan kita tahan, kita sudah bisa membuka dari pengunci tromol ini, karena sebelumnya kita harus menggunakan obeng ketok ya ketika kita ingin membuka tromol ini, dan saya tidak punya obeng ketok. Jadi saya inisiatif untuk membeli baut seperti ini yang untuk penguncinya itu dia menggunakan kunci L dan lebih mudah dan praktis. Kemudian kita juga butuhkan baut seperti ini untuk membuka atau men-tracker dari tromol ini, karena biasanya keras ya. Untuk ukurannya itu biasanya beda-beda ya. Seperti di mobil saya ini ukurannya baut 12, nanti mungkin ada yang baut 10 juga. Dan ini tinggal kita pasang dan kita putar seperti ini saja, itu tromolnya akan terangkat ya. Bisa nanti sambil kita ketok-ketok menggunakan palu karet ataupun kita ketok menggunakan tangan juga nggak masalah. Jadi ini sudah saya ulir untuk bautnya, tinggal kita lepas saja. Kemudian nanti kita posisikan tangan kita itu untuk menggentok kanan dan kiri biar dia bukanya itu rata. Jadi seperti ini ya caranya, tinggal kita getok-getok seperti ini saja. Tapi nanti untuk mobil yang lama nggak dibuka, biasanya dia agak keras, nanti biasanya butuh palu, tapi jangan sampai kencang-kencang ya untuk mempalunya. Nah ini gampang sekali ya, karena sudah saya setting biar mudah untuk melakukan maintenance. Dan ini untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin di video sebelumnya saya sudah melakukan penggantian di bagian well cylinder ini, karena kemarin sempat bermasalah. Dan ini untuk kondisinya juga sudah lumayan kotor lagi di bagian dalamnya, karena memang mungkin sekitar 2 tahun nggak saya bersihkan. Ini akan saya bersihkan, dan teman-teman nanti bisa mempraktekkan cara ini di rumah, tidak perlu ke bengkel. Dan cara ini sangat sederhana ataupun mudah dilakukan di rumah ya, tidak perlu lagi teman-teman ke bengkel mengeluarkan biaya yang mahal. Dan ini untuk bagian tromolnya, di bagian tromolnya itu kotor sekali ya. Ini bisa dilihat untuk debunya ini kotor sekali. Ini debu ini akan mengganggu proses pengereman, karena akan menghambat ketika si kampas itu mencengkeram bagian tromolnya. Jadi nanti akan kita bersihkan dan nanti akan kita perlihatkan untuk caranya. Jadi teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir biar nanti teman-teman tahu seperti apa caranya dan apa saja yang kita perlukan untuk melakukan servis di bagian rem tromol ini. Dan ini akan saya siapkan dulu untuk alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membersihkan tromol di mobil saya ini, atau tromol mobil teman-teman juga sama saja nanti caranya. Kita butuhkan juga sikat, tadi ada lap. Kemudian kita butuh amplas seperti ini untuk nanti mengamplas bagian tromol dan kampasnya, biar nanti kotoran-kotorannya itu hilang dan daya cengkramnya lebih bagus ya teman-teman. Jadi nanti akan kita bersihkan juga untuk yang kotor-kotor debu seperti ini, atau mungkin teman-teman kalau punya kompresor bisa disemprot menggunakan kompresor atau angin bertekanan biar lebih bersih untuk pembersihannya ini. Dan kemudian langsung kita kerjakan aja untuk pembersihannya. Kita bersihkan dulu untuk bagian tromolnya ini. Bisa dilihat di sini untuk tromolnya memang debunya sangat banyak sekali, karena sudah 2 tahun tidak saya bersihkan. Jadi kita lap aja untuk bagian tromol ini. Kalau nanti misalkan punya kompresor, silahkan disemprot air kompresor aja.
nanti dia sudah bersih. Tapi ini saya nggak punya, jadi saya lap aja seperti ini. Jadi kita melakukan servis menggunakan alat-alat yang mudah kita cari aja. Kemudian di bagian dalam sini kita bisa menggunakan kuas ataupun sikat seperti ini. Nanti terserah teman-teman punyanya apa. Di sini saya punyanya sikat, jadi saya gunakan sikat. Oke, jadi ini untuk bagian dalamnya sudah saya bersihkan dan saya lap. Kemudian akan kita bersihkan di bagian tromolnya ini menggunakan sikat, karena memang masih ada banyak kotorannya di bagian tromolnya ini. Terlebih di bagian yang nempel di bagian samping itu, dia banyak kotoran-kotoran atau debu-debu dari gesekan kampas yang 2 tahun tidak pernah saya bersihkan. Jadi nanti untuk pembersihan seperti ini baiknya mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali ya, biar pengeremannya lebih prima. Dan ini kita bersihkan seperti ini aja, mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa melakukan cara ini di rumah dan tidak perlu ke bengkel. Kemudian kita amplas untuk bagian tromolnya biar lebih bersih, dan untuk di bagian tromolnya ini dia tidak terlalu halus. Oke, dan ini tinggal kita lap aja karena tadi sudah saya amplas dan videonya saya percepat tadi ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Ini sudah selesai untuk tromolnya, dan di bagian pengeremannya juga sudah saya bersihkan. Kemudian kita amplas untuk di bagian kampasnya. Kampas ini harus kita amplas, atau saya sarankan diamplas biar nanti dia lebih bersih di bagian permukaannya, tidak terkena debu-debu atau kotoran-kotoran yang menyebabkan si kampas ini nanti terganggu ketika melakukan pengereman. Oke, ini udah kita bersihkan semuanya. Untuk bagian karetnya ini, yang ini kita bisa melakukan pengecekan. Jangan sampai karet ini ada yang sobek ya teman-teman. Kalau misalkan sobek silahkan teman-teman ganti, ataupun nanti bisa bagian dalamnya dilumasi menggunakan grease. Jadi kita cek aja seperti ini, kita putar. Kalau misalkan ada yang sobek kita ganti aja, karena ini melindungi di bagian dalamnya itu biar nggak terkena debu atau air masuk yang menyebabkan nanti akan korosi dan menyebabkan rem ini bisa ngancing ya. Jadi silahkan nanti teman-teman cek untuk bagian wheel cylindernya ini. Ini kita pastikan dalam kondisi bagus dan bersih untuk keseluruhan di bagian pengereman ini. Kemudian kita lanjut ke pemasangan. Jadi ini udah selesai ya, kita proses pembersihannya atau servis ringan. Kemudian kita pasang lagi untuk bagian tromolnya ini. Untuk pemasangannya ini seperti ini ya, tinggal teman-teman sesuaikan. Di situ ada lubang kecil-kecilnya, sesuaikan aja untuk bagian lubang itu, karena dia fungsinya untuk mengunci. Jangan sampai keliru ya, mudah sekali untuk pemasangannya. Kemudian kalau udah kita pasang seperti ini, seperti di awal tadi, yaitu kita pasang untuk baut pengunci dari tromol mobil ini. Kita kunci aja seperti ini menggunakan kunci L kalau yang sudah saya modifikasi atau saya akali di mobil saya, biar nggak memerlukan obeng ketok. Ini mudah sekali. Dan untuk keempat rodanya, untuk pengunci di bagian tromol dan cakram, saya ganti menggunakan obeng seperti ini atau baut kunci L. Nah ini kita coba dulu ya untuk pemasangan ininya, bautnya. Jangan sampai terjadi berat seperti ini, karena kalau berat seperti ini nanti takutnya bermasalah atau seret ya di bagian putarannya. Kita sesuaikan dulu atau kita paskan dulu untuk bagian tromolnya, jangan sampai dia terlalu kencang. Jadi kita paskan seperti ini dengan cara menekan-nekan seperti ini biar dia itu tatakannya bisa rata semua. Kemudian nanti baru kita kencangkan kalau sudah lancar seperti ini. Nah jadi kalau seperti ini teman-teman nanti tinggal sesuaikan, kemudian kita kencangkan untuk bautnya, jangan sampai kendor. Dan kita coba lagi, kalau misalkan seret sedikit itu nggak masalah ya, yang penting dia nggak seret banget, karena itu nanti takutnya mengganggu. Kalau seperti ini sudah oke. Kemudian nanti tinggal kita pasang aja untuk
bagian rodanya ini, dan nanti kalau misalkan kampasnya habis, teman-teman bisa mengganti kampasnya ketika mengecek atau melakukan servis ringan seperti ini. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.